Nah, sekarang kalau ada dapur bersih, dapur kotor, yang penting jaraknya dia berdekatan, berdempetan gitu. Yang paling bagus kalau ada connecting di antara keduanya. Nah, kalau dapur kotor yang memang lebih aktif, maka dapur kotorlah yang harus lebih diprioritaskan pengaturan penataan feng shui-nya. Dalam konteks ini bukan berarti yang lainnya dapur pantry maksudnya boleh keliru, tidak. Karena parameter kesuksesan dalam karir bisnis seseorang ya letaknya di situ. Bahkan kalau kompor tadi berada di dua dapur yang terpisah jauh, dampaknya bukan hanya kepada bisnis, tapi kepada hubungan suami istri yang bisa menjadi banyak gangguannya. Hati-hati ya. Masalahnya kasus semacam itu udah sering kali terjadi. Selamat malam sahabat Sonora, Jumat malam jam 7 malam ya, kembali saya Dusbo menemani Anda. Kita bergabung bersama dengan Bapak Kan Hong Kiat dalam Feng Shui. Apa kabar Pak Kan Hong Kiat? Kabar baik selalu, always, juga Gan Daniel. Sehat-sehat Pak Kan? Selalu dong. Lalu keluarga sehat semuanya. Ya begitulah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sama-sama Pak, semoga selalu. Keluarga juga di rumah semua sehat toh? Semua sehat Pak. Sahabat di studio? Sahabat di studio ada Bang Anton yang tetap ceria, ada Mas Oh, ada Mas Heri. sip lah. Kita berharap di Sonora Jaringan semua krunya sehat selalu. Begitu pula dengan sahabat setia Sonora itu sendiri, ya toh? Ya, betul sekali. Jadi sahabat Sonora sehat semua karena sudah pada WhatsApp ini Pak Kan. Ini lagi PPKM, jadi semuanya ada di tempat rupanya. Betul. Jadi punya kesempatan semua untuk bertanya. Ini Dan yang di rumah lagi mengamati dapurnya sudah benar apa belum ya. Kemarin kita bahas soal masalah dapur yang bagian ini gitu loh Pak. ya, tapi saya mau mengingatkan dahulu bahwa ini kan kita sudah memasuki masa lakbue nih. Oh iya. Ya, bulan ke-6 Imlek ya, yang berentang waktu mulai 10 Juli sampai 7 Agustus ya. Dan patut saya garis bawahi dulu bahwa ada 3 hal yang seyogianya kita perhatikan benar di bulan yang satu ini. Ya, mudah-mudahan sahabat Sonora semua sudah menyimak video bulan ke-6 Imlek tersebut tuh. Ya. Juga Gandanil. Betul. Ya, ya paling enggak kita berharap sahabat Sonora di masa bulan ke-6 Imlek ini lebih bersifat konservatif. Ya. Defensif untuk menjaga gawangnya dong ya. Nah, karena jaga gawang artinya apa? Di rentang di mana PPKM diberlakukan, kita berharap terutama kita menjaga kesehatan kita dulu dong. Ya. Ya, kita patut memprotek kesehatan dan keselamatan keluarga. Jadi jangan kita mentang-mentang seenaknya keluyuran, kecuali memang kita punya kepentingan yang betul-betul mendesak. Yang kedua, lebih tanggap, selektif, dan tidak mudah percaya. Terlebih pada iming-iming yang bersifat angin surga. Masalahnya bukan apa juga Gandanil. Ya, di bulan Imlek ke-6 ini ya kita gampang terpengaruh oleh informasi yang keliru. Hoax semakin bertebaran. Bahkan banyak orang yang merasa dirinya lebih hebat gitu ya. Lebih hebat daripada orang lain yang berkompetensi di bidang tersebut dan dia merasa lebih jagoan. Tentu saja pendapat seperti itu bisa mencelakakan kita sendiri. Itu juga kita harus berhati-hati.
Dan oleh karenanya kita patut lebih serius dong ya. Dan dalam apa nih, Pak? lebih serius untuk mengedepankan sikap formal kita ya, untuk menyampingkan semua yang bersifat remeh-temeh tadi. Ini 3 hal yang sebetulnya sudah kita tuangkan pada video yang saya maksudkan tadi, video bulan ke-6 Imlek. Ya, memang kalau kita berbicara lebih serius, memang kita harus paham, uang memang penting dong. Siapa sih yang nggak butuh duit? Bohong kalau uang tuh tidak penting. Tapi uang memang bukan segalanya. Yang paling kita harus utamakan di saat sekarang ini ya adalah eksistensi diri dan keluarga. Ya mudah-mudahan dengan menyeksamai video tersebut, tentu saja eksistensi bisnis kita masih dapat berlangsung tanpa gangguan yang berarti. Nah, untuk itu kita patut bersikap tenang dong ya. Makanya saya berharap video jenuh, ciong penghambat kekayaan, dan senyum tulus yang mengundang berkah diseksamai lagi tuh. Ya. Nah, tentu saja berkaitan dengan itu, dengan kesuksesan tadi, ataupun terlepas daripada kepentingan di bulan Imlek yang ke-6 nih, kita tentunya ingat nih mau melanjutkan pembahasan minggu lalu. Iya, ya. Anda sudah tidak sabar untuk mendengar kelanjutannya. Ya, saya mengulang dari Johan tuh. Ya, yang bertanya pada video jodoh susah, hidup pun merana. Apakah ilustrasi gambar yang Pakang pakai dapur itu termasuk meja makan atau tidak? Karena kebanyakan dapur di sampingnya meja tempat makan, atau dapur itu hanya areal kompor dan tempat cuci piring saja. Terima kasih. Ya, dapur apalagi di zaman modern sekarang yang tidak lagi terdiri dari tumpukan bata ya, tungku api ataupun anglo, tentu cakupannya jauh lebih luas dong ya. Nah, tentu saja di dapur sekarang ini ada yang namanya microwave, oven, kulkas, dan lain-lain. Sehingga boleh-boleh aja sih ya Johan membuat meja untuk juga makan. Biasanya dipakai untuk makan pagi tau, untuk breakfast. Silakan, nggak ada salahnya untuk hal semacam itu. Ada AA pada video aturan dasar feng shui dapur. Dia bilang begini juga kan, kadang ngikutin feng shui ini bikin liar, katanya, bikin pusing. Memang sih, kalau dapurnya kecil sempit mau gimana lagi, kalau enggak mepet-mepetan katanya. Masa kompor ditaruh di ruang tamu, dia bilang. Ya, ada komentar ya dari Kartika Nova dan Astawa AS pada video yang sama tadi. Kata Kartika Nova nih, aku juga pusing ya lihat feng shui, katanya. Iya, tentu aja ya, juga Gan Daniel, kalau cuma dilihat nggak dipraktekkan ya bikin pusing sendiri. Karena cuma adanya di dalam bayang-bayang belaka. Iya, betul. Dia Astawa AS bilang apa? Bukan ndak boleh deket, dia bilang, tetapi ndak boleh berhadapan. Ini benar ya. Terus dari Hartono Hat, kalau dapur di atas kamar tidur di tingkat 2 bagaimana, katanya. Ya. Padahal kita udah bahas tuh. Terus kemudian UF Saparin, kalau di atas dapur ada kamar tidur boleh enggak sih, dia bilang ya. Nah, Hartono Hat dan UF Saparin ya, tentu saja harap seksamai video jodoh susah hidup pun merana. Sudah ada jawabannya pada video tersebut. Kalau Anda kurang paham tentunya patut diulang ya, karena memang kalau kita cuma melihat ya, cuma mendengar tak mempraktekannya, seperti tadi yang dikatakan oleh Kartika Nova ataupun AA, cuma bikin pusing belaka.
Nah, kata Mami Kael, kalau pintu kamar mandi di area dapur gimana ya? Nah, pintu kamar mandi di area dapur ya tentu saja kalau area dapur itu menjadi satu bagian dengan si kamar mandi atau kamar mandi itu ada di dalam wilayah dapur, tentu saja tidak boleh. Ada video yang kita sudah bahas mengenai hal tersebut. Nah, kita berbicara kembali kepada si AA tadi. Kalau rumahnya memang cuma sepetak, ini kita bicara rumah yang betul-betul sepetak nih, juga Daniel. Memang ada orang yang rumahnya ya makan di situ, tidur di ruangan itu, dan segala-galanya di situ. Kita nggak. Itu Pak, kan saya ngekos begitu aja Pak kan. Iya, kalau itu kan tempat kos. Ya, kalau rumah tentu berbeda dong ya. Tapi kita nggak pungkiri adanya rumah semacam itu. Nah, kalau memang rumahnya cuma sepetak, posisi kompor ya asalkan dia benar, nggak masalah. Berarti bagaimana nggak masalah? Mau di ruang tamu juga nggak apa-apa. Kok boleh? Katanya nggak boleh dilihat dari ruang tamu. Nah, sekarang bagaimana supaya nggak bisa kelihatan dari ruang tamu? Disekat dong, ya. Yang penting sekatnya masif gitu, jangan diumbar. Ya masa kita harus mengumbarnya? Kan di zaman sekarang segala sesuatu bisa kita atur. Ada tuh cara-caranya dengan membuat satu penyekatan. Yang penting dengan cara yang sedikit agak ribet ya, dengan menyekat. Toh yang penting hoki kita bertambah, besok kita bisa beli rumah yang lebih besar dong. Amin. Itulah, amin. Nah, ada Tatik Sriningsih pada video aturan dasar feng shui dapur. Bolehkah dalam satu dapur ada dua kompor berdekatan? Boleh nggak juga Daniel? Boleh. Ya tentu saja boleh. Jangankan dua kompor dalam satu dapur, 10 kompor dideretin nggak masalah. Selama tidak berhadapan dengan sinknya ya. Betul. Nah, yang nggak boleh kita memiliki dapur yang banyak, begitu kan? Kalau rumah-rumah sekarang kan kadang-kadang ada dapur basah, dapur kering itu Pak Kang. Itu kalau gitu gimana? Nah, itu dia yang saya mau jelaskan. Ya memang begini. Kalau dapur itu ada dua, dapur kering, dapur basah, ya. Jadi yang penting nomor satu dulu, dapur nggak boleh berhadapan dengan pintu. Di minggu lalu aja kita udah bahas tuh ya. Tapi bukannya yang dimaksud bukan pintu lemari gitu kan, bukan laci-laci, tapi pintu sebuah kamar gitu kan, pintu apapun, bahkan pintu dapur itu sendiri yang tidak boleh berhadapan dengan kompor. Dan banyak lagi ketentuan lainnya, silakan ya. Banyak video-video dapur yang sebaiknya dibahas oleh sahabat Sonora, termasuk ya video yang minggu lalu. Nah, sekarang kalau ada dapur bersih, dapur kotor, yang penting jaraknya dia berdekatan, berdempetan gitu. Yang paling bagus kalau ada connecting di antara keduanya. Artinya apa? Kalau yang satu di lantai bawah, satu di lantai atas, bisa connecting nggak? Nggak mungkin ya, kecuali dia pakai tangga kan. Nah, sedangkan tidak boleh ada tangga di dalam ruang dapur, jadi kan nggak bisa toh. Nah, sekarang jadi yang boleh adalah dapur itu harus terkoneksi atau dia berdekatan. Di dalam ruangan dapurnya sendiri mau ada berapa kompor silakan, asal jangan berhadapan dengan sink. Nah, sekarang dapur mana yang lebih penting? Dapur kotor atau dapur bersih? Dapur kotor. Kenapa? Dipakai buat masak sehari-hari. Nah, tergantung yang sering masak. Oh iya. Yang mana? Dapur kotornya atau dapur bersih? Dan pada umumnya dapur bersih memang biasanya cuma buat pajangan atau cuma buat manas-manasin makanan, betul. Nah, kalau dapur kotor yang memang lebih aktif, maka dapur kotorlah yang harus lebih diprioritaskan pengaturan penataan feng shui-nya. Dalam konteks ini bukan berarti yang lainnya, dapur pantry maksudnya
boleh keliru, tidak. Tetapi tentu saja dapur yang aktif tadi misalnya kita buat lantainya lebih tinggi. Kemudian pembenderangan cahayanya juga harus lebih diperhatikan. Jadi jangan sampai tampak gelap, apalagi tampak kumuh, kotor dan lain sebagainya, ya. Karena parameter kesuksesan dalam karir bisnis seseorang ya letaknya di situ. Bahkan kalau kompor tadi berada di dua dapur yang terpisah jauh, dampaknya bukan hanya kepada bisnis, tapi kepada hubungan suami istri yang bisa menjadi banyak gangguannya. Hati-hati ya. Masalahnya kasus semacam itu udah sering kali terjadi. Saya mau bacakan komentar dari GSG 9. Pada video pantangan dapur, adik kakak sering konflik. Dia bilang begini, benar sekali, jika ada dapur kotor dan bersih beda ruangan, dampaknya suami istri bisa konflik, bisa berselingkuh, kakak adik ribut, ya. Nah itu memang benar sekali terjadi apa yang dikatakan oleh GSG 9. Jadi yang tidak boleh adalah kalau, saya tekankan lagi, kalau dua dapur berjauhan itu yang tidak boleh. Dari Henry Wang pada video pantangan dapur adik kakak sering konflik. Dia bertanya, area dapur saya sama persis seperti di gambar. Area dapur kompor sama tangga berseberangan. Ada cara buat kiasnya? Area dapur kompor. Jadi yang maksud dapur kompor itu seperti apa? Yang dimaksud adalah daerah dapur. Di dapur itu nggak boleh ada yang namanya tangga, gitu ya. Jadi tolong dapurnya dipindahkan. Ya paling tidak kompornya dong ya yang dipindahkan ya juga Daniel. Iya betul. Iya, kemudian ada JGSL. Pada video pantangan dapur adik kakak sering konflik. Jika dapur kompor berseberangan dengan tangga, di antaranya diletakkan meja island. Bagus enggak Pak? Jadi antara dapur kompor ada meja island baru tangga. Jadi supaya tangga itu enggak keliru, dibuatlah di antaranya ada meja island. Meja island tidak berfungsi, ya. Jadi dianggap sebagai pembatas ya Pak? Nggak bisa, kecuali tangganya itu betul-betul dibuatkan satu dinding yang terpisah sehingga tangga merupakan area yang berbeda dari dapur, itu bisa. Tapi untuk meletakkan meja island sebagai pembatas tentu saja tidak menjadi satu solusi yang baik. Yang terakhir ada pertanyaan dari Cindy Imut. Pak Cindy, Ibu Cindy. Imut tapi Imut. pada video uang boros, sakit penyakit bawaan lahir. Kalau kamar di sebelahnya dapur kan tidak bagus. Ya. Kalau dibuat skat antara dapur dan kamar, apakah bisa? Bisa dong. Jadi di antara dapur ada ruangan lain sebelum kamar tidur. Jadi antara kamar tidur dan dapur dipisahkan oleh sebuah ruangan. Itu yang dimaksud, memang itulah solusinya. Betul sekali untuk Cindy Imut. Nah, tetapi saya lanjutkan. Dia katakan lagi, ruangan itu akan digunakan untuk ruangan buku. Tapi pintu ruangan bukunya ke kamar. Jadi harus masuk ke kamar anak dulu baru ruangan buku. Itu namanya ruangan buku adalah bagian daripada kamar tidur. Sama aja kan, selama ini kan banyak orang membuat anak-anak punya meja belajar kan di kamar tidurnya kan. Betul. No, saya buat ruang belajar di kamar jadi terpisah.
tapi ruang belajarnya ada di kamar. Ya itu bagian daripada kamar. Jadi bukan ruang belajar toh. Iya, sama. Meja belajar di kamar tidur ya toh. Nah sekarang ada rak buku di kamar tidur. Apakah itu skat? Bukan dong. Ya, jadi keliru dong ya. Tadi kita sudah puji nih ya caranya ya solusinya Cindy Imut. Tapi ternyata menjadi keliru karena dia diaksesnya ruangan buku tadi dari kamar tidur toh. Betul. Itu sama aja bukan ruangan buku melainkan rak buku di dalam kamar tidur. Dalam tempat tidur anak. Betul toh? Betul. Iya. Apakah sudah baik atau masih ada pengaruhnya terhadap anak dan keluarga katanya? Anaknya baru umur 7 tahun. Ya, saya khawatir karena masalah kamar tidur dan dapur itu memang kaitannya terhadap anak, khususnya anak wanita. Ya kita khawatir, walaupun anak tersebut baru 7 tahun. Ya, kita tidak berharap. Tapi tentu saja kita khawatir di zaman modern ini. Kalau di zaman dulu kita tidak khawatir juga kan. Karena paling-paling anak ini akan susah jodoh dan dipermainkan jodohnya ketika dia sudah remaja dong. Iya. Tapi di zaman sekarang ini pelecehan terhadap anak kecil seringkali terjadi. Dan kita tidak ingin itu terjadi di dalam keluarga kita toh. Nah oleh karenanya kita harus mewaspadai. Jadi hal-hal yang berkaitan dan cenderung untuk menimbulkan masalah tersebut sepatutnya ya kita singkirkan sesegera mungkin dong. Ya jadi begitulah untuk Cindy Imut jawabannya. Jadi kalau bisa dibuatlah kamar ruangan buku tadi pintunya memang terpisah sehingga dia memang merupakan sebuah ruangan yang tersendiri, tidak menjadi bagian daripada ruang tidur, tidak juga menjadi bagian daripada ruangan dapur. Betul. Kita jeda sebentar, Pak kan? Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Ya, sengaja pertama sudah kita bahas tentang dapur seperti apa. Lebih lengkapnya tentu saja bisa Anda saksikan di YouTube dari Feng Shui Enthusiast ya, FSE. Silahkan di search di YouTube untuk lengkapnya seperti apa. Kemudian didengarkan juga di setiap hari Jumat di Sonora FM 92 Jakarta jam 7 sampai dengan jam 8 malam, dan juga di Instagram Sonora setiap Senin bersama dengan Kang Sinfat. Itu jam berapa Pak Kang? Jam 4 petang. Ya, Juga kan siapa ya Pak ya? Oke, sekarang giliran sahabat Sonora yang buat dijawab pertanyaannya Pak Kang. Oh iya dong. Baik, mari kita mulai dengan Marvin. Marvin. Ya, Mama Alfa Romeo Victory India Nancy. Oke. Ini tanggal 7 Ya. bulan September Iya. tahun
tahun 2013. Iya. Jamnya 19:10. Oke. Handicap kesehatan, bidang pendidikan, dan visioner loh, hadap rumah kelak ke arah mana? Ini sih semuanya aja ya. Cuma kalau untuk kedudukan rumah, karena kalau untuk hadap itu gampang dijawab. Kalau mengenai hadap, kita sudah jelaskan, ada itu videonya. Saya gambarkan dengan lonceng baru beberapa minggu yang baru saja berlalu ya. Karena ular adanya di posisi 150 derajat ya. Jadi kemudian kita cari sahabatnya ular, adanya di kerbau dan di ayam. Sehingga boleh juga menghadap ke 30 derajat atau 270 derajat. Ya, gampang sekali menjawabnya. Tetapi yang sering kali saya sampaikan di sini adalah posisi kedudukan kafling tanah. Ya, bersandar pada gunung melihat lautan. Nah, untuk bersandar pada gunung tentu saja belum boleh dihitung karena Marvin masih sangat belia. Oke. Ya. Tapi kalau untuk hadap, silakan, tadi sudah saya sampaikan itu untuk posisi pintu utama. Ya. Kemudian ditanyakan juga apalagi tadi handicapnya. Handicapnya tentu saja Marvin ini selain keras kepala, ya, juga gampang tersinggung. Dua hal yang menghambat keberuntungannya tentunya. Nah, handicap lainnya adalah Marvin lebih banyak sebagai pengikut daripada sebagai pemimpin. Nah, jadi untuk hal semacam ini sebaiknya harus dibimbing oleh orang tuanya dan seringkali dipakaikan baju warna hijau ya. Nah, baju warna hitam, biru, abu-abu tolong dikurangi ya. Bagus ya. Bagusnya Marvin adalah orang yang punya ambisi bagus dan tidak malas. Cuma kedisiplinannya kurang ya, inilah yang patut juga dibentuk oleh orang tua gitu. Kemudian tadi pertanyaan berikut, apa bidang pendidikannya? Ke mechanical electrical, jadi bisa ke teknik mesin, teknik industri, teknik komputer. Dari teknik mesin mungkin nanti bisa ke metalurgi. Karena masa depan Indonesia justru juga ada pada pertambangan logam toh. Ya, selain Indonesia itu kuat di bidang bisnis kayu ya, berunsur kayu, juga kuat di bidang berunsur logam. Nah, itu pilihan yang sebaiknya diambil oleh Marvin karena sangat dibutuhkan kelak orang-orang yang memang expert di bidang tersebut. Kemudian pilihan lain tapi jauh sekali adalah ke bidang kuliner, tapi perbandingannya 1:6, 1:8 dengan bidang yang telah saya sampaikan sebelumnya. Iya. Fokus ke pilihan pertama, begitu ya Pak Dan? Betul. Oke. Begitu Marvin, Ibu Dewi ini ibunya. Kemudian saya berpindah ke Edward. Ya, Echo Delta Washington Alpha Romeo Delta. Oke. Tanggal 8 bulan 7 tahun 90. Iya. Jamnya 2:05 pagi dini hari. 2:05 ya. pagi. Oke. Kerjaan, jodoh, dan arah rumahnya Pak. Pekerjaan, jodoh, arah rumah. Kenapa yang ditanya pekerjaan gitu, bukannya langsung mengidentikan dengan berbisnis begitu ya? Kenapa? Karena Edward dan juga tadi si Marvin ya, itu memang leadershipnya lemah dan kedua-duanya memang lahir dengan
agak kuning gitu ya, juga harus dijaga levernya gitu ya. Nah, berbeda dengan Marvin, Edward ini lebih cekatan gitu ya. Tetapi yang harus diwaspadai adalah emosi yang gampang meledak, temperamental ini yang harus dihindari oleh Edward gitu ya. Dan Edward juga sebaiknya jangan lupa untuk minum. Kemudian apalagi yang ditanyakan? Jodoh? Jodoh. Jodoh nggak ada masalah dong ya. Cuma ya itu temperamennya itu dan keras kepalanya itu. Ya kalau sudah marah bisa lupa sama daratan, terbang melayang-layang nggak inget apa-apa. Karena leadershipnya lemah. Jadi Edward juga harus menguatkan dirinya dengan berprinsip, jangan sampai gampang banyak maunya, kesini mau kesana mau, nanti dianggapnya juga sebagai yang murahan gitu ya. Jadi Edward harus bisa mengurangi emosi, ya temperamennya jangan dikedepankan, juga harus bertindak mengayomi. Ini yang kurang pada Edward, ya. Jadi Edward sebaiknya juga menyeksamai video mendobrak hambatan jodoh. Kemudian bidang bisnis ya, pekerjaan bisnis. Cocoknya di bidang berunsur kayu dominan sebagai pilihan ke-1. Pilihan kedua adalah campuran berunsur api logam atau api dominan logam dominan. Tapi saya lebih menyarankan untuk memfokuskan diri ke bidang berunsur kayu dominan. Oke. Kemudian tadi satu lagi tentang rumah, Pak. Kamu beli rumah sepertinya. Rumah. Ya. Rumah sebaiknya menghadap ke barat atau ke selatan. Begitu Edward, semoga menjawab. Kemudian saya ada Ibu Ana. Ibu Alfa Nancy Alfa. Oh, iya. Lahirnya tanggal 12. Tanggal 12 Bulan September. bulan 9 1966. 1966 Jam 11 siang. jam 11 siang. Ini mau tanya untuk rumah menghadap timur dan karena lahan minimalis, untuk tangga kelihatan dari pintu utama. Kalau ditutup dengan partisi gantung boleh atau tidak? Kemudian untuk kamar tidur ini dempet dengan dapur, solusinya seperti apa? Nggak ada solusinya selain dijauhkan ya. Itu sudah kita bahas pada video jodoh susah hidup pun merana ya. Jodoh susah hidup pun merana. Nah, jadi terus untuk yang tangga, ya tangga ya kalau disekat nggak masalah. Baik ya, apapun maksudnya sebaiknya yang dibutuhkan adalah sekat permanen. Iya, jadi yang nggak boleh itu kalau memang kelihatan dari ruang tamu gitu ya. Tapi bukan berarti misalnya dia adanya di dalam nih ya, di dalam ruangan itu tangga, kemudian dipasangi kaca dari luar kelihatan, itu nggak masalah gitu. Jadi yang namanya nggak kelihatan tuh bukannya harus diumpetin. Jadi nanti disangkanya orang-orang yang kemudian mengekspos tangganya dengan kaca, wah salah dong. Enggak, itu nggak salah gitu ya. Yang tidak boleh adalah ketika buka pintu kelihatan tangga itu, Pak. Betul, ya dari ruang tamu, khususnya dari pintu utama itu langsung disongsong oleh tangga. Itu yang paling tidak boleh. Oke, baiklah. Kita tidak lagi, Pak. Oke.
kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Sesi yang terakhir sahabat Sonora malam hari ini di Feng Shui episode hari Jumat tanggal 16 Juli 2021. Oke, kita akan lanjutkan. Selamat malam, ini Pak Kang. Ada Lauren London Alpha Ultra Romeo Eco Nancy. Oke. Sukarton nama belakangnya. Siapa? Sukarton, Sierra Sukarton, Ultra, oke. Alpha, Romeo Tango, Oscar Nancy. Oke. Ini laki-laki. Oh, Laki-laki. Tanggal lahirnya tanggal 31 tanggal 31 bulan 7 bulan 7 tahun 90. tahun 90. Jamnya 22:10. Oke. Ini kemudian ada istrinya Yuanita Yankee Ultra Washington Yuanita, Alpha, iya. India Tango Alpha, Hmm. Reksa Puspita. Oke. Yuanita Reksa Puspita lahirnya tanggal 23 Hmm. bulan 6 Oke. tahun 92, Iya. jam 1 siang. Jam 1 Jam siang. 13 ya. Oke. Rumah yang paling baik untuk berdua. Kemudian kalau tahun depan boleh pindah atau tidak. Kemudian usaha yang cocok untuk bersama dan kesehatan. Lo semuanya ya ini ya. Bilang aja borongan gitu. Pak borongan Pak. Mari satu-satu, dari mana dulu Pak Kan? Iya, kalau kita berbicara rumah ya yang bersama gitu. Kalau rumah yang bersama, kita tentunya agak berat untuk mencari jalan ketemunya karena keduanya mempunyai cara berpikir yang berbeda. Itu saat pertama. Yang kedua, toh juga tidak diberikan tanggal pernikahannya, jadi saya nggak tahu untuk mencari titik temunya. Ya. Ya, nah tetapi nggak ada salahnya kalau rumahnya menghadap ke barat atau ke selatan gitu ya. Oke. Ya itu pokoknya nggak akan salah deh kalau ambil patokan tersebut. Namun kedua-duanya tentu harus mengutamakan peletakan akuarium nantinya pada posisi di timur atau di tenggara bangunan. Kalau lebih bagus dicari posisinya agar bisa mencapai di posisi antara 90 sampai 120 derajat. Ya, dicari posisinya di rumah, dipasang di sana dan jangan terlalu kecil gitu ya. Itu yang paling penting untuk mereka berdua. Nah, besok mau pindah tahun depan gitu kan. Nah, ini pertanyaan mengingat wanita itu sionya monyet karena tahun depan ciong besar. Apakah boleh gitu? Karena yang dihitung adalah suami dan suaminya di tahun depan justru lagi bagus-bagusnya, silakan. Ya, asalkan pada saat tanggal dan bulan yang selaras nanti dicek ya, diperhitungkan pada kalender. Kemudian pertanyaan lainnya apa tadi? Bisnis yang cocok untuk masing-masing Pak Kan? Yang kebetulan kalau untuk bisnis saya cari yang paling bisa untuk dua-duanya, yang berunsur kayu dominan atau berunsur logam dominan atau campuran daripada api logam ya. Nah, itu bisa bekerja sama kedua-duanya ya.
Yang penting saya minta terutama kepada suaminya agar tidak keras kepala dan tidak menaruh dendam kepada siapapun, karena hokinya memang besar. Jangan sampai karena hal tadi kemudian hokinya terbang terbawa angin. Begitu juga kepada Yuanita yang saya harapkan mengendalikan temperamennya agar tidak mudah mengumpat gitu ya. Itu. Kesehatan, Pak, kan? Kesehatan, jaga dia punya liver dan dia punya lambung gitu ya, Untuk lambung lawannya, mah. ya? Dua-duanya. 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 Liver dan lambung. Siap. Baik, kemudian selamat malam untuk Juni, Ya, Juliet Ultra Nancy India, laki perempuan, perempuan. Tanggal 7 tanggal Bulan 7 bulan 6 tahun 71. tahun 71. Ini jamnya antara 11 sampai 13, Pak, kan? Oke, Single dan kepala keluarga. iya. Kalau mau perbaiki rumah, Pak, kan? Selain tahun ini, tahun depan bolehkah? Tahun depan nggak boleh. Tahun depan nggak boleh, Ah. tahun ini. Tahun ini atau 2 tahun lagi di tahun kelinci air. Oke, berarti tahun ini berarti itu sampai bulan Februari ya, Pak, kan, ya? Tahun ini tahun kerbau berakhir 31 Januari 2022 ya. Tetapi tentu saja harus diperhitungkan tanggal dan bulan selarasnya dong ya. Oke, begitu Juni. Kemudian selamat malam untuk Vincent, Vincent laki-laki dong ya. laki-laki. Victory India, Nancy, Charlie Eko, Nancy Tango. Oke. Tanggal 30, Pak, kan? Tanggal 30 Bulan 6, bulan 6 1982. 3682. Jamnya 19. Oke. Unsur dominannya apa ya, Pak, kan? Kemudian usaha yang cocok di bidang apa? Unsur dominannya adalah logam. Ya. Usaha yang paling cocok berunsur ada beberapa ya, kayu dominan, tanah dominan, logam dominan. Oke. Lalu ada Ariananda, Alfa Romeo India, Yankee Alpha, Nancy Alpha, Nancy Delta Alpha. Oke. Ariananda, tanggal 6 Tanggal 6. bulan 11, November 11 ya, Pak, kan? Iya. Tahun 2019, 6/11/2019 jam 10 pagi. jam 10 pagi. Kesehatan, kelebihan, dan handicapnya. Kelebihan? Mhm. Kelebihan maksudnya? Kalau hal yang kalau kelebihan bagi-bagi dong ya. baik. Gimana? Kalau kelebihan bagi-bagi dong. Saya kelebihan lemak, Pak, kan, gimana? Jadi yang ditanyakan tadi apa? Mana tadi? Tuh kan, hilang, Pak, kan? Mana tadi siapa namanya? Ariananda. Juga kesehatan dan juga hal positifnya. Handicapnya walaupun rajin dan disiplinnya bagus, Ariananda ini nggak punya gong yang dia tuju gitu. Jadi kalau kalau diilustrasikan Ariananda bawa kendaraan, maka dia akan ngebut, tapi nggak tahu dia mau kemana. Jadi satu planning, satu target tujuan harus diusahakan. Maka Ariananda saya harapkan sering memakai hijau dan putih. Ya. Kemudian warna hitam, biru, abu-abu, kuning dan coklat harus masuk gudang. Nggak boleh sama sekali dipakai lagi. Kecuali Ariananda memang kemudian mau jadi paranormal atau jadi spiritualis, silakan. Ya, karena terbuka untuk itu. Tetapi kalau dia masuk ke wilayah paranormal, spiritualis, dia bisnisnya nggak bisa di sana. Dia cuma bisa mendalami tapi tidak cocok untuk berbisnis. Ya, ada orang yang misalnya Ariananda juga hobi
seninya tinggi, ya. Tetapi dia cari uang di seni walaupun bisa tapi lambat gitu. Tapi ada orang yang bakat seninya lemah tapi cari duit di bidang seni jagoan, dia malah mengkoordinir seniman-seniman gitu. Ya. Baik. Jadi malah bidang bisnisnya yang paling cocok dia adalah berunsur api dominan atau api logam gitu ya. Nah kalau dia di bidang tersebut dia akan majunya malah pesat, dia bakal jadi orang besar. Nah oleh karena dia bakal jadi orang besar, tadi saya sarankan jangan memakai baju warna hitam, biru, abu-abu, kuning dan coklat kalau dia memang kepingin jadi orang besar nantinya gitu. Nah karena dia kan ini masih kecil banget nih, orang tuanya lah yang harus mendidik gitu toh. Nah jadi kalau nanti dia keliru jalannya, yang kita harus salahkan orang tuanya dong. kita harus bilang dulu di awal ya, karena kadang-kadang bukan anak doang yang bisa kurang ajar gitu kan, orang tua juga bisa kurang ajar karena nggak kurang mendidik anak. Sorry ya, tapi ini kita serius untuk demi kemajuan Agenanda toh. Nah kemudian Agenanda saya minta juga supaya orang tuanya jangan membiasakan kasih permen. Ya, karena di anak ini bakalannya hobi manis sama hobi hasin. Nah kalau ini dikasihkan ya nanti gampang bener ya, sakitnya itu gampang sekali. Dan kemudian juga biasakan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah dari semenjak dini. Karena kalau enggak nanti akan susah, maunya itu daging bakar, daging goreng gitu. Ya. Baiklah, Ariananda, semoga orang tuanya juga mendengarkan malam hari ini. Iya, kalau Ariananda dengarkan dia juga belum ngerti. Nggak tahu juga dia ya. Baiklah, bahkan sudah jam 8 saya tutup di sini, terima kasih. Oke, dengan senang hati ya karena di ujung acara kita bisa membahas untuk anak yang masih betul-betul masih bayi, agak masih kecil ya, agar kemudian masa depannya betul-betul tercerahkan. Dengan begitu kita akan bahagianya luar biasa dan acara kita betul-betul tidak sia-sia. Kalau nanti ke depannya salah ya salahkan orang tuanya gitu ya Mas ya. Jangan sampai begitulah. Kita berharap orang tua mana sih yang nggak sayang anak? Betul. Iya toh? Ya, Oke juga kan. Sukses selalu dan selamat malam. selamat malam Bapak Kang Hongkian, terima kasih juga untuk yang sudah bergabung. Terima kasih, kita lanjutkan kebersamaan Anda malam hari ini.